selamat datang kembali di Podcast Gizi dengan tema seru. Segelintir edukasi dan upaya remaja dalam menghadapi tantangan gizi. Buat kalian para pendengar Podcast Gizi di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bersama saya Amelia Putri Ananda yang akan memandu acara podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini topik pembicaraan kami adalah konsumsi jajanan manis pada Gen Z. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang pastinya cantik-cantik dong, yang akan membahas hal yang menarik nih. Mari kita sapa. Halo Mbak Hilwa, halo Mbak Tilawa. Halo semuanya, kenalin aku Hilwa. Halo juga semua, aku Tilawa. Apa nih kesibukannya sekarang Mbak Hilwa, Mbak Tilawa? Oke Kak Amel, jadi alhamdulillah ya kalau sekarang ini bisa dibilang masih baik-baik aja ya, walaupun sekarang kita tuh udah di ujung semester, dan kalau udah di ujung semester ya biasalah ya, hektik-hektik berkencan dengan segala macam tugas, praktikum, dan tentunya sekarang yang katanya udah dibilang udah masuk semester tua gitu Kak Amel, yang pastinya udah mulai nyambi nih buat skripsian gitu. Kalau dari Kak Hilwa sendiri gimana Kak? Ya sama ya, kurang lebihnya ya. Selain kencang nih, kita juga ini lagi bertarung nih yang dengan namanya laprak. Dimana laprak di rumah itu sudah menanti untuk disentuh. Disentuh ya, waduh berarti sekarang temannya adalah laprak, tugas. Betul banget Kak Amel. Lagi pada sibuk tugas, ternyata sama dong kalau gitu. Nah, biar gak pusing nih pada tugasnya, boleh nih kita selingin dulu untuk berbincang-bincang di podcast kita hari ini yang akan membahas mengenai kebiasaan mengkonsumsi jajanan manis pada Gen Z atau remaja saat ini. Sebelum masuk ke topik nih, Kak Hilwa dan Kak Tilawa selama perkuliahan ini tinggalnya di mana sih? Sama orang tua apa ngekos sendiri? Kalau aku ya kebetulan kan aku berdua sama adik aku juga kuliah di Unsri, jadi kita berdua ngekos karena kebetulan juga kita nih anak rantau kan, jadi gitulah. Iya, kalau aku sependapat sama Hilwa, sama soalnya aku juga anak rantau gitu ya. Sebenarnya kalau mau PP bisa aja sih, tapi kayak aduh nggak sanggup dari Rungkat karena jarak dari rumah ke kampus itu kurang lebih 2 jaman Kak. Gitu ya pada anak kos. Emang Kak Hilwa asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari Bengkulu ya, tepatnya Bengkulu Selatan. Halo warga Bengkulu. Halo. Kalau Kak Tilawa dari mana nih asalnya? Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, karena masih lingkup Sumatera gitu. Kalau aku dari Banyuasin, mau sapa juga, halo warga Banyuasin. Ya, siapa tahu sobat-sobat gizi yang ada di rumah dari Banyuasin atau dari Bengkulu yang lagi pada nonton nih. Nah, ternyata tamu narasumber kita ini pada anak rantau ya. Nah, kalau untuk urusan makanan sehari-hari nih, Kak Hilwa dan Kak Tilawa gimana sih? Oke, kalau dari aku dulu ya mungkin ya Kak. Kalau dari aku pribadi lebih suka ke masak sendiri sih Kak. Nah, tapi itu kalau tergantung kesibukan ya. Kalau lagi magernya banyak tugas ya mending kita ambil simpelnya gitu kan. Apalagi sekarang udah zaman canggih. Jadi kalau pengen apa tinggal pesen gitu. Betul. Ya juga selain itu ya, kalau lagi mood juga ya, kalau lagi mood masak ya masak, kalau lagi nggak mood masak ya sudah beli aja gitu. Apalagi harganya itu nggak jauh beda juga ya. Apalagi kalau effort untuk memasak tuh agak gimana juga. Apalagi kan aku masaknya untuk 2 orang kan. Iya, kurang semangat ya Kak kalau misalnya cuma untuk 2 orang gitu ya. Iya juga. Berarti lebih sering jajan di luar. Pas banget nih sama topik kita hari ini, bahas tentang kebiasaan jajanan remaja. Oke, mau nanya nih, gimana sih pendapat kalian mengenai kebiasaan jajanan remaja saat ini? Kalau dari kacamata aku ya, yang aku lihat dari sepenglihatan aku itu kebanyakan remaja sekarang itu sering ya konsumsi jajanan manis, apalagi kayak ice cream, smoothie gitu, coklat-coklat, bahkan juga minuman saset yang di blend atau yang diseduh itu. Betul. Iya betul banget, setuju sama pendapatnya Kak Hilwa tadi ya. Karena aku juga ngerasa sekarang anak-anak tuh bukan anak-anak doang gitu, kayak kita sekarang bahkan kayak ibu-ibu yang udah sosialita aja udah suka banget jajan-jajan, dan mereka tuh nggak mikir loh kayak
ini sehat nggak ya? Yang mereka pikir tuh yang penting enak, kenyang, murah lagi. Aduh, apalagi kayak kita ya sekarang sebagai mahasiswa gitu, lagi hektik-hektiknya tugas kan. Jadi kayak, ayolah kita buat tugas di sini sambil nongki ke kafe gitu. Jadi kayak buat tugas berkedok nongki gitu loh. Iya pastinya, apalagi kalau nongki gitu nggak mungkin ya, nggak mesen. Iya dong. Bener. Waduh kacau sih ini kalau Gen Z gini terus. Kayaknya nih berdasarkan pengalaman pribadi kakak-kakaknya nih ya. Iya sih, emang kita pernah ya ada berada di posisi gitu. Bener. Aduh, kelungkar nih kita ya. Waduh. Nah, sebagai mahasiswa gizi nih, Kak Hilwa, Kak Tilawa, gimana nih pandangan kalian mengenai kebiasaan jajanan manis itu? Kalau dari sudut pandang aku ya, menilai kebanyakan orang sekarang tuh jajan manis tuh alasannya karena untuk meningkatkan mood. Karena kalau kata mereka ya, makanan manis tuh bisa meningkatkan mood. Jadi ya aktivitas yang dilakuin itu jadi lebih enak gitu ya. Lebih semangat ya? Iya, bener banget tuh yang dibilang sama Kak Hilwa tadi ya Kak. Dimana kita tahu sebagai mahasiswa tuh kan emang benar-benar banyak kesibukannya, yang hektik tugas lah, laprak lah, belum lagi yang kayak sekarang tuh yang mau abis-abis gitu, aku mau sempre nih gitu kan. Jadi kayak sering-sering begadang. Nah disitu kan pastinya kita tuh perlu asupan yang bener-bener buat ningkatin mood gitu kan. Jadinya kayak yaudah pesan makan ini yang manis-manis gitu. Dan juga kita tuh nggak perlu susah lagi mau cari gerai-gerai yang buka gitu kan, karena emang bener-bener disediain outlet-outlet menjamur ya. Iya benar sekali. Padahal kan mereka tahu ya makanan manis itu nggak baik, tapi masih ada ya dilakuin ya, sayang banget ya. Siangnya udah beli minuman ini, malamnya diajak teman nongki beli lagi. Betul banget itu Kamel. Gimana sih kok bisa jajanan manis itu nggak baik buat kesehatan? Emang pengaruhnya buat tubuh itu gimana ya Kak? Nah, jadi gini ya Kak Amel, kita tuh udah ada peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai batasan harian konsumsi gula, yaitu 50 gram per hari. Nah, atau kalau bisa kita hitung ya, disetarakan itu dengan 4 sendok makan. Nah, bisa kebayang kan gimana gitu. Nah, gula yang biasa dalam jajanan dan jenis itu tuh merupakan gula tambahan, beda lagi dengan gula alami Kak. Nah, jadi jenis gula ini sering terdapat ya pada sebagian besar makanan dan minuman seperti olahan sereal, kue, permen, dan minum-minuman ringan lainnya gitu. Oke, selain itu juga kan jajanan manis ini termasuk ke jajanan yang merupakan makanan selingan. Nah, di mana makan selingan ini berkontribusi dalam energinya itu sebanyak 210 sampai 315 kilokalori. Gede kan? Gede. Ya. Ini nih salah satu contoh jajanan yang cukup sering ya dikonsumsi oleh masyarakat Indralaya dan sekitarnya, es krim dari gerai berwarna merah dari negeri tirai bambu ya, tahu ya? Tahu dong. Kira-kira kakak-kakak tahu nggak berapa kandungan kalori yang ada dalam satu kon es krim itu? Berapa tuh Pak? Hanya dari konsumsi satu kon es krim itu aja itu sudah memberikan kontribusi energi sebesar 300 kilokalori. Gede banget gak sih? Gede sih. Ngeri gak sih, kebayang nggak gimana? Aduh. Udah hampir kayak sepiring nasi ya. Itu baru satu kon ya, gimana yang pakai cup ya? Iya, betul banget itu. Belum lagi kalau dibarengi dengan cemilan yang lain. Aduh, gimana itu kalorinya? Berarti kita gak boleh ya untuk makanan konsumsi jajanan manis kayak gitu tuh. Bukan nggak boleh ya Kamel, tapi lebih tepatnya untuk dikurangin. Karena banyak ya jajanan yang lebih sehat dan lebih baik untuk kita konsumsi. Mungkin berat ya mungkin untuk kurangin yang namanya makanan atau jajanan manis. Jadi salah satu mungkin ya solusi untuk mengurangi yang namanya jajanan manis itu dengan mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahannya misalnya kita buat jus. Nah, tapi tentu saja jusnya jangan kita kasih gula nih, karena tanpa gula ya. Iya, karena buah sendiri udah ada yang namanya gula alami. Betul banget itu Pak. Iya, makanya dibiasain karena kita nggak tahu ya dampaknya
untuk nantinya seperti apa, walaupun mungkin sekarang belum kita rasain, tapi kita rasain ke depan kita masih muda, iya. benar-benar masih muda, jadi kita masih merasa kan belum masih merasa sehat ya, masih merasa Iya. kuat. Betul, setuju banget sama Benar. pendapat kalian. Ya, apalagi kita sebagai perempuan ya, harus banget itu dihindari kayak gitu. Karena kalau udah terjadi obesitas dan itu bisa berdampak ke bentuk tubuh gitu loh. Penampilan ya, pastinya. Iya, kita yang body goals saja, aduh masih bisa diselingkuhin kak. Aduh, Apalagi yang nggak kebayang nggak sih? Aduh, Kebayang. ngerinya. selama kalian perkuliahan nih atau sebelum masuk kuliah gizi, ada nggak sih pengalaman kalian yang merasa sering banget konsumsi jajanan manis, namun ada ada masanya kalian kayak tiba-tiba sadar, aduh ini nggak baik nih kalau terus-terusan konsumsi jajanan manis. Kira-kira ada nggak sih pengalaman kalian? Kalau aku pribadi ya, dulu waktu kita awal-awal masuk gizi kan, waktu awal masuk kuliah, itu kan kita masih online kan. Nah, hampir tiap pagi selama kuliah itu aku sering banget yang namanya minum kopi susu. Iya, Hampir tiap pagi tuh, Hmm. kayak ya enak gitu, gak ngantuk, supaya nggak ngantuk kan. Iya, bener-bener. Sehari berapa MK kan? Iya. Di layar laptop kan Iya. seharian Tapi gitu. enak banget kopi gitu. susu lagi. Iya, kopi susu. Berapa itu gulanya kak? Nggak Gulanya. hitung. Aduh, gak hitung sih. Terus selain itu kalau awal kos ini juga ya, aku sering banget yang namanya makan es krim lah, beli smoothie lah, apalah gitu kan. Tapi setelah kita semakin menyelam jauh ya ke gizi ini, kita tahu nih bahwa yang namanya Manfaatnya jajanan ya. manis itu nggak baik. Iya. Iya betul banget, emang aku setuju banget sama Kak Hilwa ya pendapatnya. Aku juga ngerasa gitu pas awal-awal masuk kuliah ya, karena kita online kan Iya. kayak ini laptop, di samping itu makanan penuh Iya, semua, bener. yang apalah kopi lah itulah, yang manis-manis pastinya. Nah tapi semenjak udah belajar gizi, udah tahu sekarang juga menjadi anak kos ya, aku bener-bener ngebatasi yang manis-manis gitu loh. Kayak emang kalau cemilan bisa dibilang sekarang tuh udah jarang di kosan aku. Gitu ya, berarti banyak nih sobat gizi di rumah, banyak manfaatnya kalau masuk jurusan gizi. Sobat-sobat gizi yang di rumah yang ada keluarganya mau masuk kuliah, boleh nih masuk jurusan gizi, banyak banget manfaatnya untuk diri sendiri loh. Untuk kesehatan yang awalnya nggak tahu kandungan-kandungan yang baik atau buruk dalam makanan jadi lebih tahu gitu. Gimana sih kok bisa kak jajanan manis itu bisa naikin BB, malah ada sampai yang kena diabetes loh. Iya, mungkin salah satu dampak dari konsumsi jajanan manis itu adalah obesitas atau kegemukan. Kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi itu bisa terjadi karena ketika kita mengkonsumsi jajanan manis yang dimana kandungan energi dan karbohidratnya yang tinggi itu ketika masuk ke dalam tubuh, ini kan akan merangsang penyimpanan lemak dan glikogen dalam tubuh kita. Sementara kan menjadikan adiposa tidak terbatas tuh penyimpanannya. Iya. Jadi semakin banyak kita konsumsi makanan manis, Semakin maka besar. semakin besar kemungkinan kita akan mengalami kegemukan, bahkan obesitas. Aduh. Iya bener banget itu yang dibilang sama Kak Hilwa tadi. Dan juga ya kalau kita udah keseringan mengonsumsi jajanan manis, itu emang benar bisa mengakibatkan ke DM, diabetes mellitus. Nah karena kalau kita mengonsumsi gula secara berlebihan itu dapat mengakibatkan insulin menjadi resisten. Nah itu kenapa sih? Karena dia tuh udah nggak mampu lagi menjalankan tugasnya, yang mana dalam metabolisme gula menjadi energi gitu, sehingga terjadinya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia kak. Nah dan juga ini juga bisa berisiko ke kegemukan tadi, obesitas, dan dapat mempengaruhi diabetes mellitus tadi. Berarti sangat banyak banget pengaruh buruknya untuk tubuh ya. Iya loh, jadi jangan menyukai yang nikmat sesaat gitu loh. Wah, nambah pengetahuan kita nih buat teman-teman yang nonton. Ternyata banyak sekali dampak jajanan manis jika dikonsumsi berlebihan. Terakhir nih, Kak Hilwa, Kak Tilawa. Sekarang nih ada berita yang rame banget nih di sosial media tuh, viral anak masih umur 20 tahunan tapi udah terkena DM. Masih muda loh padahal. Gimana tuh menurut kalian? Ini nih guys, salah satu bukti dari Gen Z itu sangat suka konsumsi jajanan manis dan tidak memikirkan nih apa sih kandungan atau apa sih dampak dari konsumsi jajanan manis ini.
Jadi salah satu faktornya juga adalah dengan semakin maraknya kedai-kedai, gerai-gerai gitu, outlet-outlet jajanan ya. Yang minat remaja sekarang untuk datang yuk cobain dan rata-rata ada jajanan manis ya. Iya betul banget. Jadi itulah kenapa sekarang tuh pentingnya kita tuh ngasih edukasi ke para Gen Z gitu loh. Jadi buat para Gen Z kalian ya, jangan cuman buat ngindarin janji manis, tapi makanan manis juga harus dihindari loh. Janji manis, jajanan manis sama-sama berbahaya loh. Iya betul banget Kamel. Jangan mudah terpengaruh, terbuai ya. Dampak buruknya tuh hati udah sakit, tubuh juga jadi lebih sakit. Double deh. Oke gengs, tibalah kita di penghujung acara ya. Setelah berbincang-bincang hangat bersama narasumber kita yang cantik-cantik ini, begitu banyak sekali pengetahuan yang bisa kita petik di sini. Mungkin akhir Mbak Hilwa, Mbak Tilawa, ada yang mau disampaikan ini sebagai pesan penutup di episode podcast kita hari ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, buat teman-teman yang nonton podcast kita, ayo guys, kita kurangin atau hindarinlah konsumsi jajanan manis. Apalagi berlebihan ya? Iya, karena dampaknya udah tahu kan yang udah kita jelasin tadi kan. Untuk tubuh. Ya betul banget itu teman-teman. Jadi ayo kita kurangi kebiasaan mengkonsumsi gula dan jangan lupa tetap berolahraga. Benar sekali, harus semangat. Harus istiqomah namanya Iya, ya. Istiqomah, pelan-pelan diubah. Yang awalnya rajin jajanan manis mulai diubah jadi jus buah tapi tanpa gula ya. Ingat ya sobat-sobat gizi di rumah. Terima kasih banyak nih buat Mbak Hilwa dan Mbak Tilawa yang udah berkenan hadir menjadi narasumber pada episode kali ini. Saya selaku host memohon maaf kalau selama berlangsungnya podcast ini ada kesalah kata dan salah ucap. Terima kasih, kita tutup podcast episode kali ini dan sampai jumpa. Bye-bye. Boleh baca bismillah dulu nggak? Boleh. Saya bersama saya di sini. Boleh ulang nggak sih? Jadi hanya dari untuk tubuh. Bentar ya. Kan biar Deng 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 deng. Nah, oke, jadi hanya dari satu konsumsi Dari buahnya sendiri ya. Ya.